Preman yang membubarkan diskusi diaspora atau FTA kemarin di Kemang itu menurut saya pribadi ya, ini pengalihan isu soal Fufu Fafa. Kenapa? Karena kita lihat saja sekarang ini DX biasanya 1 minggu yang lalu itu trending soal isu-isu ya Fufu Fafa. Ini menandakan bahwa ya Kominfo saja di situ mengatakan tidak tahu soal Fufu Fafa sekarang ini. Yang awal-awalnya kelakar ya terkait dengan nama Fufu Fafa dan bahkan Kominfo kabarnya sudah tahu. Tapi sekarang ditanya lagi oleh wartawan mereka mengatakan tidak tahu. Nah, inilah pada kenyataannya hal-hal kayak begituan pembubaran-pembubaran oleh premanisme yang muncul di era reformasi hari ini dan ini menjadi sejarah baru di rezim seorang Jokowi membubarkan acara-acara diskusi seolah-olah hak kebebasan berpendapat dirampas oleh tangan-tangan preman yang tidak bertanggung jawab dan mungkin begitu dan mungkin di satu sisi ada inisiatornya di balik itu semua. Maka biar tidak fokus ya para orang-orang yang memperjuangkan akun Fufu Fafa seperti Refli Harun, seperti Said Didu, seperti Ferry Amsari, seperti Pak Mahfud, seperti yang lain begitu kan. Yang kemudian mengkritik terkait dengan akun Fufu Fafa ini malah sekarang ini mulai tenggelam untuk mengkritik Fufu Fafa itu. Karena fokus kepada diskusi diaspora. Ini jangan lengah ya kawan-kawan dimanapun kita berada. Fufu Fafa harus kita ungkit siapapun pemiliknya. Karena telah menciderai demokrasi juga. Makanya di konten-konten sebelumnya saya mengatakan bahwa preman dan akun Fufu Fafa itu sudah jelas-jelas adalah pendukung seorang Mulyono. Itu jelas. Itu jelas di situ begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat harus melihat dan mengecam keras terkait dengan tindakan-tindakan seperti ini. Makanya kita ya di media sosial yang biasanya akun Fufu Fafa ini menggema sudah ada tanda-tanda 99,9%, disisakan 1% adalah punya punya dia begitu kan ya, yang sudah disebutkan di beberapa media. Maka kemudian ini jangan lengah. Ini bisa saja seorang Gibran ini batal dilantik. Dan kabarnya putusan dari PT UN nanti di tanggal 10 akan dibacakan. Dak dikduk ini seorang Gibran. Kenapa? Karena secara nasional pelantikan seperti ini tetap dilakukan. Ya, saya kira Gibran mungkin tetap dilantik. Tapi sewaktu-waktu kita lihat saja. Ya, orang-orang sudah mendekat kepada Prabowo semua untuk bagaimana ya seorang Fufu Fafa ini bisa ditemukan. Bisa saja Gibran ini gagal dilantik loh kalau ini ketahuan punya Gibran. Artinya apa? Artinya nanti ya jangan sampai Fufu Fafa ini tenggelam, ditelan bumi di situ lalu kemudian ada isu-isu baru semua orang fokus di situ. Jangan sampai. Ya makanya dengan adanya pembubaran seperti ini, ada premanisme yang kemudian muncul membubarkan seperti ini. Jangan lengah bahwa ini adalah pengalihan isu bagaimana Fufu Fafa itu bisa tenggelam. Nah, ini yang kita lihat. Makanya konteksnya adalah Fufu Fafa harus menggema lagi begitu. Siapa pemilik akun itu? Makanya membantah berkali-kali, istana membantah, Kominfo sudah membantah, ini bukan punya Gibran dan bahkan Gibran pun membantah di situ. Tapi pada kenyataannya Kominfo sudah ketahuan ketika ditanya oleh wartawan mereka tidak tahu lagi jawabannya. Ini tanda-tanda bos ya, makanya saya kira Fufu Fafa ini akan terus diungkit ya sampai kapanpun. Jangan lengah masalah soal kayak begituan. Apalagi ada premanisme yang kemudian membubarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan kacau begitu. Makanya nampaknya Fufu Fafa ini sudah mulai ketar-ketir siapa pemilik akun itu ya. Tapi masyarakat sudah paham pemilik akun itu ya tidak lepas dan tidak bukan pemilik dari mereka. Makanya ini harus benar-benar diusut lagi begitu. Masyarakat kalau bersatu bukan tidak mungkin di era Prabowo di situ akan diusut. Karena satu sisi yang menjadi kritikan besar dan melecehkan di situ adalah kepada seorang keluarga Prabowo. Ini kan menjadi tamparan keras sebenarnya kalau akun Fafa ini tidak ditemukan. Masa sebagai seorang presiden tidak menemukan si akun Fufu Fafa? Pasti tahulah begitu kan. Tapi kita lihat saja untuk sekarang ini ya Pak Prabowo ingin lihat ketentraman dan kedamaian. Biar spekulasi dari demokrasi itu begitu kan tidak muncul ya. Dalam artian bahwa
Prabowo dan seorang Jokowi dianggap sebagai baik-baik aja. Tapi tidak lepas dari ini semua, maka akun Fufu Fafa ini akan terungkit lagi nantinya begitu. Makanya sekarang ini coba kita lihat saja di X. Mereka yang menjadi trending sekarang bukan Fufu Fafa lagi begitu. Kalau kemarin ya mereka Fufu Fafa, ya Fufu Fafa, terus kemudian yang lain dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa masyarakat harus benar-benar mengecam keras dan kita menelusuri kembali siapa pemilik Fufu Fafa itu. Jadi saya kira inilah politik yang ada ya, makanya masyarakat jangan diam masalah soal-soal kayak begituan ya. Ini serius loh kepada negara. Dan ini tidak hanya Pak Prabowo yang dikritik begitu, banyak yang lain yang dikritik. Makanya dengan dua hal ini merupakan ya pengalihan isu bagaimana Fufu Fafa ini biar tenggelam, tidak dibicarakan lagi di X. Ya, kita lihat saja nantinya begitu. Makanya saya berpikir seperti itu ya. Nanti kita akan ketahuan siapa pemilik akun-akun itu ya. Dan bahkan gugatan-gugatan kepada Gibran ini sudah banyak. Mulai dari soal PTON, terus kemudian dengan yang lain begitu banyak begitu kan ya. Makanya dengan seperti ini maka masyarakat ya kita tunggu saja 10 Oktober ini. Apakah mau diadili atau bagaimana? Nampaknya kan begitu. Makanya Fufu Fafa ini harus benar-benar diungkap. Jangan sampai ini tenggelam, ditelan bumi di situ begitu ya. Ya karena kita tahu bahwa negara kita biasanya kalau ada isu yang krusial menyangkut masalah soal istana, biasanya ada lagi ya acara-acara itu. Sehingga orang-orang itu lupa begitu kan. Ya, orang-orang itu lupa. Soal coba kita baca ya. Mulai Mahkamah Konstitusi ya ketika Anwar Osman mengabulkan ya bahwa orang yang kemudian menjadi calon presiden dan wakil presiden yang penting pernah berpengalaman menjabat kepala daerah boleh mendaftarkan diri sebagai seorang presiden dan wakil presiden. Nah disitulah sampai riuh masyarakat begitu kan ya, dan bahkan kritik habis-habisan di situ. Makanya setelah kritikan habis-habisan muncullah isu-isu yang kemudian seolah-olah ada sesuatu yang menjadi krusial banget. Itu banyak begitu soal masalah sepak bola, masalah kritikan-kritikan ini begitu kan. Itu muncul lagi hal-hal kayak begituan. Dan artinya apa? Artinya tenggelam bahwa banyak orang yang kemudian mendukung bahwa keputusan dari Anwar Osman itu adalah bersifat final. Banyak yang setuju pada waktu itu begitu. Tapi pada kenyataannya adalah ya karena PDIP dan pendukung-pendukungnya dan simpatisan mereka tidak ada masalah, tapi pada kemudian hari mereka menganggap wah ini sangat-sangat ada nuansa berpolitis begitu kan. Akhirnya PDIP ditinggal oleh seorang Gibran. Ya, inilah kejadian-kejadian sama dengan hak ini. Akun Fufufa mulai muncul begitu kan ya, sana sini mulai muncul. Tapi pada kenyataannya nanti begitu kan ya bisa dilihat ya dengan munculnya Fufu Fafa ini ada pengalihan isu yang kemudian Fufu ini bisa tenggelam. 1 minggu yang lalu Fufu Fafa ini tetap menjadi konsisten di atas begitu. Tapi sekarang sudah mulai tenggelam dengan adanya pembubaran diskusi diaspora ini. Ada skenario yang dimainkan untuk mereka ya. Ya siapa lagi kalau bukan lingkaran-lingkaran seorang Jokowi begitu kan. Ya pasti mereka lah ya. Orang-orang yang kemudian lingkaran-lingkaran mereka yang kemudian bermain. Bagaimana soal-soal kayak beginian yang dimodifikasi sedemikian rupa. Sehingga pembubaran itu tidak lagi yang namanya jerat pada pidana atau undang-undang yang ada. Karena memang tidak ada undang-undangnya. Maka di situ adalah ada penganiayaan yang kemudian muncul. Ya makanya nanti DPR harus ada undang-undang ini ya. DPR harus ada undang-undang terkait dengan pembubaran terkait dengan diskusi oleh preman. Ya kalau penegak hukum ya silahkan begitu kan ya. Yang penting ada suratnya. Kalau di preman, ini kan kacau di situ. Ada pengalihan isu yang sangat-sangat sentral dimainkan untuk mereka. Oke mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.